Dalam alur sejarah manusia yang penuh dengan praktik unik dan kontroversial, sabuk kesucian muncul sebagai salah satu artefak yang memicu perdebatan dan rasa ingin tahu. Ia merupakan sejenis celana dalam dengan mekanisme pengunci. Sabuk kesucian dirancang dengan tujuan yang kontroversial agar mencegah terjadinya senggama dan masturbasi. Meskipun seakan berasal dari masa lalu yang jauh, sabuk kesucian tetap menjadi topik yang menarik dan seringkali kontroversial dalam diskusi sejarah, budaya, dan pemahaman mengenai norma-norma seksual manusia. Dalam tema ini, kita akan menjelajahi asal-usul penggunaan serta pandangan beragam terhadap artefak yang penuh misteri ini. Sabuk kesucian atau chastity belt adalah sejenis celana dalam berpengunci yang dirancang untuk mencegah terjadinya senggama dan masturbasi. Barang ini diciptakan khusus untuk para wanita. Diperkirakan, sabuk kesucian ini digunakan pertama kali oleh para istri tentara pada perang salib ketika suami mereka tengah melakukan pertempuran. Pada zaman itu, saat ketegangan antara Barat dan Timur menciptakan panggung perang yang luas, muncul sebuah praktik yang kontroversial dan penuh intrik. Istri tentara pasukan salib yang mengenakan sabuk kesucian saat suami mereka berada di medan pertempuran. Praktik ini mengundang rasa ingin tahu dan menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik tindakan ini. Pada dasarnya, praktik ini dikaitkan dengan dua aspek penting dalam konteks sejarah tersebut. Pertama, pasukan salib adalah kelompok tentara yang meninggalkan keluarga dan tanah air mereka untuk berjuang dalam perang suci. Yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang di perjalanan dan medan pertempuran, mereka meninggalkan istri-istri ini dalam situasi rentan di rumah. Beberapa sumber mengklaim bahwa sabuk kesucian digunakan sebagai bentuk perlindungan. Dengan mengenakan sabuk ini, istri para tentara berharap dapat menjaga kesetiaan dan kesucian mereka selama ketidakadaan suami mereka. Selain itu, sabuk kesucian juga dianggap sebagai simbol spiritual dan komitmen terhadap agama, karena para istri percaya bahwa dengan menjaga diri mereka tetap murni, mereka akan mendapatkan berkat dan perlindungan dalam keadaan yang sulit. Namun walaupun diperdebatkan secara luas, bukti-bukti tertulis yang akurat tentang penggunaan sabuk kesucian oleh istri tentara pasukan salib masih sangatlah terbatas. Sumber-sumber histori cenderung bersifat anekdotal dan tidak konsisten. Beberapa sejarawan meyakini bahwa citra sabuk kesucian pada masa itu mungkin terdistorsi atau dilebih-lebihkan dalam catatan-catatan sejarah. Konteks budaya, religius, dan sosial pada masa perang salib secara unik memengaruhi tindakan-tindakan dan sikap manusia pada saat itu. Praktik istri tentara yang memakai sabuk kesucian kemungkinan dikembangkan di Italia pada abad ke-14. Bahkan ada yang berpendapat benda itu pernah digunakan pada awal 1150 atau zaman Romawi Yunani. Sabuk kesucian dikenal dengan nama lain, yaitu sabuk Venus atau sabuk Florentina. Sabuk kesucian yang banyak ditemui terdiri atas simpai logam berpengunci yang melintasi bagian depan dan belakang panggul wanita. Benda ini dilengkapi lubang-lubang kecil di bagian depan dan belakang agar bisa memudahkan si wanita untuk buang air kecil dan besar. Pada masa itu, penggunaan sabuk kesucian amat terbatas. Ini karena pandai logam di masa itu belum memiliki keahlian secanggih sekarang. Mereka kesulitan membuat sabuk yang bisa dan nyaman dipakai untuk jangka waktu yang lama. Di dunia barat, sabuk kesucian pertama kali disebut-sebut dalam buku karya Konrad Kaiser von Estad Bellefortis pada sekitar tahun 1400-an. Di situ ada gambar celana besi wanita Florentina. Sabuk tersebut tampak berat dan ribet, berbeda dengan model sabuk kesucian yang lebih maju. Sayangnya buku tersebut tidak diperkuat dengan bukti atau dokumen lain. Ini dikarenakan metode penelitian dan dokumentasi pada saat itu belum sesempurna seperti di zaman sekarang. Kemudian pada tahun 1889, sebuah sabuk berbahan kulit dan besi ditemukan kolektor barang antik Jerman yang berada di Austria. Tepatnya di kuburan seorang wanita muda yang diperkirakan dimakamkan pada abad ke-16. Pada abad ke-16 dan ke-17, sabuk kesucian termasuk korset besi yang populer di Eropa Tengah. Pada abad ke-16 hingga ke-17, popularitas korset besi di Eropa Tengah dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor budaya, sosial, dan mode yang mempengaruhi masyarakat pada masa tersebut. Beberapa alasan mengapa korset besi menjadi populer adalah gaya mode dan estetika.
Pada masa tersebut, bentuk tubuh yang dianggap ideal adalah pinggang ramping dan dada menonjol. Korset besi dirancang untuk membentuk tubuh sesuai dengan standar kecantikan pada saat itu. Persepsi tentang bentuk tubuh yang sempurna dan anggun mendorong penggunaan korset untuk mencapai tampilan yang diinginkan. Penggunaan korset besi juga dapat dipandang sebagai ritual kecantikan dan perawatan diri. Wanita menghabiskan waktunya untuk mengenakan dan menyesuaikan korset yang juga dapat menjadi alasan sosial untuk berkumpul dan berbicara tentang mode dan kehidupan sehari-hari. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan korset besi juga memiliki dampak negatif seperti ketidaknyamanan dan dampak kesehatan untuk jangka panjang. Contohnya seperti deformitas tulang dan gangguan pernapasan. Popularitas korset besi menyoroti sejauh mana budaya, norma, dan tuntunan sosial dapat mempengaruhi mode dan praktik perawatan tubuh wanita di masa lalu. Beda halnya dengan Romawi. Pada masa Romawi kuno, prostitusi adalah praktik yang umum dan diterima di masyarakat. Banyak pelacur bekerja di rumah-rumah pelacuran, di jalan-jalan kota, atau bahkan di bangunan-bangunan mewah. Di Roma, budak perempuan dipaksa mengenakan sabuk kesucian demi kesenangan seksual majikan mereka. Sumber lain juga menyebutkan pelacur Romawi kadang-kadang dipaksa untuk mengenakan sabuk kesucian. Ini dimaksudkan untuk menggoda pelanggan pria agar terlihat lebih menarik. Jika disetujui, orang-orang yang menjalankan bordil kemudian akan dihubungi dan dialah yang berhak melepas sabuk tersebut sekaligus menerima pembayaran. Mengenai penggunaan sabuk kesucian, ada beberapa catatan tertulis yang bisa menjadi sumber perdebatan. Sejumlah penulis kuno seperti Martial, Juvenal, dan beberapa sejarawan lainnya merujuk pada praktik pelacur yang mengenakan ikatan atau pita di sekitar tubuh mereka sebagai bentuk simbol atau pernyataan bahwa mereka adalah pelacur. Namun, interpretasi mengenai apakah ini merujuk pada sabuk kesucian atau bukan masih diperdebatkan. Kemudian salah satu museum seks yang ada di Eropa juga menyimpan sabuk kesucian wanita. Sejarah menuliskan, pada masa itu di Paris, beberapa wanita juga pernah dipaksa untuk memakai sabuk kesucian berbahan logam. Tak hanya satu, tetapi memiliki beberapa jenis sabuk logam. Namun yang paling dikenal adalah jenis yang memiliki ring besi ditutupi bludru. Lingkaran itu memiliki celah sehingga sang pria bisa mengencangkan dan melonggarkan sabuk tergantung suasana hatinya pada saat itu. Sepanjang abad ke-19, banyak wanita dipaksa untuk memakai sabuk harian ketika mereka melakukan perjalanan tanpa pengawasan. Sabuk kesucian sendiri masih ditemui pada 1930 ketika militer AS melaporkan melihat banyak wanita mengenakannya di Timur Tengah. Pergeseran tujuan pemakaian sabuk terjadi pada tahun 1700 hingga 1930 yang ketika itu masturbasi dianggap berbahaya bagi kesehatan. Beberapa jenis sabuk semacam itu pernah dipamerkan di museum-museum Eropa, tapi ditarik karena diragukan keasliannya. Bukan hanya wanita, para pria yang umumnya bekerja di lingkungan istana dulu juga diharuskan memakai sabuk kesucian. Celana dalam unik ini terbuat dari berbagai bahan seperti kulit kayu atau kulit hewan. Namun sayangnya, sampai saat ini belum dijumpai sisa-sisanya. Dipastikan sudah punah seiring berjalannya waktu, mengingat daya tahan bahan-bahan tersebut amat sangatlah rendah. Adapun yang masih dijumpai, terutama di museum-museum seks Eropa, adalah sabuk kesucian berbahan logam. Di Eropa pada abad ke-19, para remaja pria banyaknya mengenakan sabuk kesucian ini, dan di setiap toko obat pada masa itu selalu menyediakan celana logam ini untuk diperjualbelikan. Karena dengan memakai celana logam tersebut, para remaja pria dapat terhindar dari upaya memanjakan diri atau masturbasi. Apalagi ada anggapan bahwa masturbasi akan merusak kesehatan. Gimana guys, kalau celana besi ini diperjualbelikan di masa sekarang, apakah kamu bakal membelinya?